hadirat Tuhan yang menuntun hidup kami. Kami sungguh menyerahkan hidup kami kepada Engkau. Kami sungguh hanya memohon anugerah-Mu. Dan saat ini ketika kami akan merenungi firman-Mu, Tuhan, Engkau saja yang juga boleh bersabda kepada setiap kami. Dengar doa kami, dengar permohonan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Saudara, senang sekali kalau hari ini pada akhirnya ya saya boleh ada di Alam Sutra, GK Alam Sutra untuk sharing akan kebenaran firman Tuhan. Karena ya saya belum punya kesempatan sama sekali dan akhirnya hari ini juga boleh bersama dengan saudara dan khususnya dalam konteks daripada peneguhan BPP yang ada dan biarlah Tuhan saja yang boleh memberkati setiap kita. Saudara, saya akan mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal 2 ayat 19 hingga ayat yang ke-30. Saudara, sebenarnya ayat-ayat ini berbicara mengenai dua tokoh yaitu Timotius dan Epafroditus. Dan dalam konteks ibadah hari ini kita akan mencoba untuk memikirkan perikop ini di dalam konteks berkaitan dengan menjadi pelayan yang benar, menjadi pelayan yang benar. Filipi pasal yang kedua ayat 19 hingga ayat yang terakhir. Saya mengajak kita membaca bertanggapan. Saudara boleh membuka Alkitab saudara masing-masing. Saya akan bacakan ayat 19, saudara membaca ayat 20 dan seterusnya hingga ayat yang terakhir. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 19, saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita dan hormatilah orang-orang seperti dia. Setelah saya hendak memulai perenungan ini dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu kalau menurut saudara kerja di kantor dan pelayanan di gereja, ya, yang mana lebih susah? Di kantor atau di gereja? Silakan saudara boleh berdiskusi dengan kiri kanan. Setelah itu nggak boleh ngomong lagi, ya. Saya yang ngomong. Sekarang saudara boleh ngomong setengah menit dari sekarang. Silakan. Yang mana lebih susah? Di gereja atau di kantor? Yang berkata, udah ya, udah selesai diskusinya. Oke. Yang berkata di kantor lebih susah, angkat tangan. Oke. Ada sekitar 3. Yang berkata di gereja lebih susah. Yang berkata dua-duanya nggak susah. Kalau dua-dua nggak susah, saudara akan dikasih kerjaan tambah banyak jadinya. Saudara, dari survei singkat ini menarik adalah lebih banyak sebenarnya memilih di gereja lebih susah. Pertanyaan saya, mengapa di gereja lebih susah? Ada volunteer?
Mau menjawab? Kenapa gereja lebih susah? Coba yang tadi menjawab gereja susah, angkat tangan. Ayo. Yang tadi jawab gereja susah yang mana nih? Saudara nanti jangan jawab gereja lebih susah karena saya angkat tangan disuruh jawab begitu. Jadi tambah susah jadinya begitu. Iya. Kenapa gereja lebih susah? Kenapa? Kenapa Bu? Gak apa-apa. Yang lain juga belum tentu benar kok. Setidaknya ibu udah berani menjawab dulu, itu udah bagus. Oke. Salary nggak ada, make sense, betul sekali. Motivasinya, betul-betul. Poinnya motivasi ya. Poinnya motivasi ya. Kalau kita itu dikerja apalagi angka nol-nolnya agak banyakan ya. Kita tuh antusias banget kapan awal bulan atau akhir bulan biasa gajian, akhir bulan ya. Kapan? Oh ya akhir bulan. Kapan akhir bulan begitu jadinya ya. Tapi ya kalau udah masuk awal bulan, pertengahan bulan juga kita stres juga begitu ya. Kalau amountnya lebih sedikit. Oke, betul. Ada lagi mungkin satu orang terakhir, sisi sini. Tadi udah yang di sini. Sisi sini. Harus melawan ego. Betul sekali, betul sekali. Kalau di kantor nggak terlalu melawan ego Pak ya. Jadinya ya. Mungkin egonya ada cuman sedikit berbeda. Sebenarnya kalau kita berpikir gereja atau kantor mana yang lebih susah? Kalau tanya saya juga setuju. Saya akan menjawab di gereja lebih susah. Di gereja lebih susah. Saudara, kenapa gereja lebih susah? Karena ternyata menarik adalah antara kantor dan gereja ini memang sama-sama dua organisasi, katakanlah begitu. Tapi organisasi ini memiliki tipikal yang berbeda. Memiliki karakteristik yang berbeda. Nah kalau kita bicara mengenai karakteristik organisasi, maka mungkin kita bisa mengkategorikan ada dua karakteristik daripada organisasi pada umumnya. Pertama adalah karakteristik yang bersifat hierarki, maksudnya ada hierarki di situ, tetapi ada karakteristik yang non hierarki. Sederhananya begini, ketika kita bicara mengenai karakteristik hierarki, artinya bahwa ada sebuah struktur yang clear ya. Ada hierarki, dia sebagai katakanlah owner, ada CEO di situ, ada direktur di situ, ada atasan di situ dan kemudian ada hierarki turunan seperti itu. Nah, hierarki ini adalah sebuah hierarki yang mengatur untuk kemudian perintah atasan itu kemudian bisa disampaikan, bisa diorderkan dan tentu saja karena ini kalau bicara hierarki ini dari top ya, kemudian dia ke bawah begitu, maka aturannya akan menjadi begitu clear, begitu jelas. Tetapi selain hierarki ada yang sebenarnya non hierarki. Jadi non hierarki ini secara sederhana mungkin dua gambar ini ya. Kalau hierarki lebih bersifat vertikal, ada atas ke bawah semua yang clear, maka non hierarki itu bersifat lebih cenderung horizontal. Kalau saya tanya, di kantor lebih hierarki atau vertikal? Horizontal, vertikal atau horizontal maksud saya? Vertikal. Di gereja vertikal atau horizontal? Diagonal katanya. Ini saya mesti tambahan satu garis begitu jadinya. Cuman masalahnya pilihannya cuma dua ya. Mau vertikal atau horizontal? Di gereja lebih mana? Menjadi menarik adalah di gereja itu kan memang kelihatannya kan ada ketuanya juga. Ya kan? Nanti diteguhkan ada ketua BPP, ada sekretaris, ada ketua bidang, ada wakil pengurusnya juga clear. Di komisi juga begitu, ada ketua dan sebagainya. Jadi ini ada unsur hierarkinya, cuman permasalahannya begini. Hierarki gereja itu adalah hierarki yang dalam tanda petik agak banci, ya. Karena struktural hierarki, tapi pelaksanaannya strukturanya vertikal maksud saya, ya. Pelaksanaannya vertikal atau horizontal? Ya. Ya kalau diagonal di tengah-tengah begitu jadinya karena terus menjawab diagonal. Ya diagonal agak tengah-tengah begitu. Tapi menurut saya gereja itu sebenarnya mungkin kalau diagonal lebih win-win solution lah begitu ya sebenarnya. Tetapi sebenarnya cenderung horizontal. Kalau diagonal itu
otoritas itu masih setengah-setengah lah begitu. Kalau kemudian horizontal cenderung realitas pribadi dengan segala otonomi dia itu akan menjadi bagian yang punya porsi yang sangat besar. Kalau vertikal, seorang bos berkata A, anak gua boleh ngomong B enggak? Ya lu boleh ngomong B, tapi kalau gua udah ngomong A, pokoknya aturan pertama bos selalu benar. Ya kan? Aturan kedua, ikutin aturan pertama yang benar itu. Yaitu bos ya benar lagi begitu. Artinya, maka bos ngomong, ya sudah lu jalanin. No choice. No choice. Kalau lu nggak mau jalanin, apa artinya? Out. Kalau contoh Andri sebagai ketua BBP berkata A, quote and quote, ada vertikalnya, dia kayak bos lah begitu. Kaya ya, contoh Andri, ingat baik-baik, kaya. Ya. Vertikal seperti itu. Dia berkata A. Saudara nggak mau A. Saudara boleh out. Boleh nggak dia ngomong gitu? Lu nggak mau A? Out. Kalau di kantor vertikal, bos ngomong A, lu nggak mau A? Out. Oke. Sekarang di gereja kan agak kayak vertikal. Dia boleh ngomong out? Boleh-boleh aja. Tapi terakhir BSM berkata you out. Karena nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin jadinya. Nah ini yang menjadi sebuah ketegangan. Satu sisi para pengurus yang akan diteguhkan engkau dipercayakan. Tapi ingat baik-baik. Realitas pelayanan adalah realitas yang horizontal. Nah permasalahan daripada horizontal adalah kita berhadapan dengan human relationship yang sangat complicated. Karena kita bicara mengenai relasi yang bersifat horizontal dan bukan vertikal, setiap orang itu beda. Saudara, saya pernah punya seorang rekan, dia sudah menjadi hamba Tuhan. Jadi sekitar let's say 20 tahun lalu sebelum dia menjadi hamba Tuhan, dia itu seorang businessman, ya. Dia itu seorang CEO dari sebuah company, ya, yang besar sekali. Jadi zaman itu 20-an tahun lalu itu udah ribuan staff dia handle. Dan kalau saya sebut nama company pasti saudara tahu. Dia CEO di situ, satu ketika dia ngobrol seperti ini. Tom, lu tahu nggak? Gua tuh ya di kantor, gua ngomong A, ribuan orang dengar. Menarik sekali. Ketika dia pulang ke rumah, istrinya ada berapa? 1 orang. Di kantor ada berapa staff? Berapa anak gua? Ribuan. Lu tahu nggak? Gua di kantor, ribuan orang, gua ngomong pasti jalan. Pulang ke rumah, gua ngomong istri cuma 1. Jalan atau enggak? Jalan atau enggak? Kalaupun jalan ada notes-nya cukup panjang. Ya iya lu jangan ngomong gue begitu dong, lu kan mesti begini juga begitu loh. Jadi dia bilang, aduh jujur gue pusing bener. Ada di antara saudara yang di kantor lebih tenang daripada di rumah? Nggak apa-apa, itu normal. Ya itu normal. Kenapa? Karena permasalahannya di kantor itu urusannya adalah vertikal. Di rumah juga cenderung horizontal. Dan Tuhan tahu itulah sebabnya istri atau suami cukup 1. Ya, nggak boleh banyak-banyak ya. Karena banyak-banyak itu pasti kita akan pusing setengah mati. Ya. Tapi bukan karena pusing, tetapi karena Tuhan tahu yang terbaik tentu saja. Lebih daripada itu. Tetapi ini dinamikanya. Ini dinamikanya. Saudara bayangkan rekan saya itu yang smart, yang brilliant, yang punya capability. Tapi dia berkata, di rumah aja saya mendapati ternyata itu complicated. Itu complicated. Ketika kita di gereja, kita berhadapan dengan jemaat yang bukan 1. Jemaat yang banyak. Ya. Sehingga realitas human relationship ini menjadi problem. Harus saya katakan, semua masalah di gereja kalau kita mau sarikan, mau simpulkan, semua masalah itu kita boleh simpulkan dalam masalah ini. Human relationship. Semua masalah. Apapun itu. Saudara bawa semua case. Semua case itu saya bisa klasterkan, bisa kelompokkan. Oke, buntutnya di sini. Human relationship. Buntutnya di sini. Apapun itu.
Nanti mau ada bicara mengenai aturan lah, bicara mengenai ibadah lah, bicara kenapa nyanyi lagu ini, nyanyi lagu itulah, kenapa bicara mengenai pemusiknya begini, pemusiknya begitulah, bicara mengenai penjemputan, kenapa pakai mobil ini, mobil itu, atau mobilnya datang jam berapa lah begitu, atau bicara mengenai konsumsi, kenapa menunya ini, menunya bukan yang itulah, apapun itu. Istilahnya you name it, pasti the main issue adalah human relationship. Saudara, inilah realitas hidup bergereja. Saudara, dan menarik sekali kalau kita melihat dalam Filipi pasal 2. Sebenarnya Filipi pasal 2 ini Paulus memulai, tadi kita baca ayat 19 sampai 30 bicara mengenai Timotius dan Epaphroditus, mengenai pelayan yang benar, konteks tema kita ini. Saudara, kalau kita perhatikan, Paulus itu sudah memulai dengan sebuah prinsip yang sangat foundational banget. Yaitu di dalam ayatnya yang pertama, ya, di dalam ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Kalau saudara perhatikan Filipi pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat 11, maka tema Alkitab bahasa Indonesia berbicara mengenai nasihat untuk kita bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Nah, kalau saudara membaca, ini menjadi fondasinya. Ini menjadi prinsip utamanya. Dari prinsip utama itulah kemudian ada contoh case, yaitu di dalam ayat 19 sampai ayat 30 bicara mengenai dua tokoh tadi, Timotius dan Epaphroditus. Tapi dua contoh ini, Timotius dan Epaphroditus, sumbernya adalah di dalam ayat 1 sampai 11, yaitu kita harus menaruh segala pikiran, segala perasaan, segala hati, segala konsep kita itu dalam realitas Kristus. Dalam realitas Kristus. Dasarnya di situ. Apa yang kemudian dicontohkan oleh Timotius dan Epaphroditus adalah contoh yang sebenarnya kalau kita lihat kembali nanti balik kepada ayat 1 sampai 11. Yaitu Kristus itu sendiri. Nah, saudara, hari ini memang kita akan fokus ayat 19 sampai 30 dan itu artinya kita akan melihat dua tokoh ini, Timotius dan Epaphroditus. Ketika bicara mengenai Timotius, saya mengajak saudara memperhatikan gambar ini. Ini adalah gambar yang merupakan gambaran daripada Paulus dan Timotius. Apa yang menarik kalau saudara perhatikan dari gambar ini? Betul, itu pasti Paulus lah begitu jadinya. Ya, yang satu di penjara, satu di enggak. Oke, lalu ada lagi? Ngajar, betul sekali. Ya, Paulus sedang melengkapi, mementoring Timotius lah, let's say begitu, dalam visit yang dilakukan seperti itu. Ada satu yang terakhir, apa? Perhatikan raut wajahnya. Betul sekali, sederhananya yang satu tua, yang satu muda, begitulah jadinya. Kenapa saya ingin tegaskan yang satu tua, yang satu muda, bukan karena ini senior dengan junior, tapi menurut saya lebih daripada itu karena memang ketika bicara mengenai Timotius, maka dalam 1 Timotius 4:12 Alkitab atau Paulus memberikan penegasan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi sebaliknya jadilah teladan dalam beragam hal. Kenapa Paulus tulis seperti ini? Menarik sekali dalam hidup kita, maka otak kita itu berfungsi atau otak kita bekerja itu punya klasifikasinya. Ya. Klasifikasi itu akan berkaitan dengan performance yang kemudian kita tampilkan. Ya. Kalau tampang kita ganteng, ya, maka saudara udah punya modal dikit, udah modal ganteng. Ya, orang lihat, kayaknya wajahnya enak begitu, kayak wajah contoh Andri begini, wajah enak begitu ya. Contoh Randy juga ya, jangan kecewa begitu jadinya. Ya, ini lihat wajah tuh kayaknya nyaman begitu. Saudara bayangkan kalau wajah gembala itu kayak apa tuh jadinya? Ya begitulah kira-kira, menyeramkan ya. Kayaknya ini kok pendeta kok tampangnya kayak begitu misalnya ya. Kok kayaknya agak kurang, ya saya nggak tahu kenapa pendeta mesti tampang yang wajah lebih hangat ya, wajah jangan serem-serem ya. Kalau pendeta tampang wajah serem kayaknya kurang oke, ya. Jadi sebelum dia khotbah saudara udah lihat tampang dulu,
Itulah kalau pendeta lebih muda, lebih ganteng, kayaknya ganteng bener begitu loh jadinya, ya dan sebagainya. Ada tambangnya. Nah, saudara suka nggak suka ini sistem kerja otak kita. Sistem kerja otak tuh begitu, ya lihat dia ganteng atau enggak, ya. Lalu menarik sekali, bukan ganteng atau enggak, tapi kita juga mulai klasifikasi ini kayaknya ini mature, anak yang matang atau anak yang sekia begitu loh, ya. Ini aduh gila. Hamba Tuhan culun bener, hamba Tuhan sekia bener, dia ngomong apa nih jadinya begitu. Apalagi kalau ngomong ke Kaleb gitu jadinya. Kan? Ini gak ngerti apa-apa, ngomong mau jadi kayak apa. Nah ini jadi pressure sendiri. Itu yang dihadapi oleh Timotius. Timotius ini seorang yang sekia sebenarnya. Aduh anak bawang begitu. Saudara harus saya akui kadangkala kalau ada mahasiswa praktek ya baru lulus SMA, dia baru 2 semester, 4 semester lalu kemudian naik khotbah, kadangkala saya cuma pikir begini. Duh gila ya, dulu gue juga kayak begitu tuh, nekat bener. Berani naik mimbar khotbah begitu jadinya. Udah gitu confident lagi. Ya. Saudara, ini menjadi sesuatu yang menjadi sebuah dilema. Nah, Timotius adalah seperti itu. Dia adalah seorang yang muda. Pertanyaannya, apa yang kita harapkan dari seorang yang muda? Apa yang kita harapkan dari seorang katakanlah anak kecil begitu loh jadinya. Saudara, tetapi Paulus mengingatkan kepada setiap kita di dalam setiap pelayanan kita. Nilai daripada sebuah pelayanan bukan ditentukan oleh persepsi fisikal yang ada dalam diri kita. Persepsi entah dia wajah pendeta atau wajah bukan pendeta. Persepsi dia ini kayaknya pinter atau enggak. Kayaknya ini dia udah jam terbang, udah lama di gereja atau enggak. Pendiri gereja barangkali begitu. Atau bukan barangkali begitu. Ini dia kayaknya udah mature atau enggak. Tetapi Paulus kemudian berkata, Timotius kamu memang muda. Tapi aku ingin ada hal-hal yang apa menjadi prinsip firman Tuhan. Engkau harus tunjukin itu. Artinya bukan kita lihat physical appearance-nya, tampakan luarnya. Tapi kita harus melihat apakah dalam diri orang itu ada kebenaran-kebenaran yang Allah singkapkan. Saudara, dan ini yang Paulus sedang berbicara mengenai Timotius. Dan dalam Filipi pasal 2 ini, Paulus menekankan hal yang menarik berkaitan dengan Timotius yang saya sebut dengan selfless ministry. Paulus berkata di sini, karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semua orang mencari kepentingannya sendiri. Bukan kepentingan Kristus Yesus. Kalau saudara perhatikan ketika Filipi pasal 2 memaparkan mengenai Timotius. Kata yang kita perlu highlight. Kata yang perlu kita kasih bold, underline di situ adalah kata berkaitan dengan kepentingan. Paulus ada bicara mengenai kepentingan orang lain atau dalam hal ini bicara mengenai kepentingan jemaat tersebut. Paulus ada bicara mengenai kepentingan diri. Paulus ada bicara mengenai kepentingan Yesus Kristus. Nah saudara, ini ada 3 areal daripada kepentingan di situ. Ya, ada 3 areal daripada kepentingan di situ. Nah saudara, menarik sekali ketika bicara mengenai kepentingan, maka suka nggak suka, semua manusia punya kepentingan diri. Dan kepentingan diri itu begitu penting. Dan harus kita katakan kalau kita pilih kepentingan diri, kepentingan orang lain, kepentingan Kristus, kepentingan diri pasti menjadi bagian yang penting. Saudara, menarik sekali kalau kita foto bersama. Ya, kalau nanti ini selesai pengurus biasanya kita foto bersama kan, ya, pakai handphone saudara. Maka setelah saudara dapat foto itu yang saudara zoom pertama kali foto siapa? Foto saya enggak ya? Kelewatan benar kalian. Foto siapa? Foto diri. Kira-kira kalau saudara kasih foto itu ke saya, ingat saya ini pendeta, oke? Saudara kasih foto itu ke saya, sampai handphone saya zoom pertama kali foto siapa? Hah? Foto siapa? Foto siapa? Foto saya atau foto saudara? Menarik sekali, foto saya. Kecuali kalau di situ ada istri saya zoom juga ya foto istri saya, begitu loh jadinya.
Saudara, poinnya saya mau berkata, urusan mau pendeta kek, enggak pendeta kek. Kalau kita dapat foto bersama, yang akan kita zoom, foto siapa dulu? Foto diri sendiri. Saudara, ini adalah contoh sederhana yang hanya menunjukkan apapun itu, diri sendiri paling penting. Saudara, ini menjadi sebuah tension, sebuah ketegangan begitu loh. Di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus ingat baik-baik, dorongan ini adalah dorongan yang ada. Dorongan ini adalah dorongan yang natural. Dorongan yang alamiah. Dan dorongan ini adalah dorongan yang boleh kita katakan setup komputer di otak kita. Udah setupnya, perhatiin siapa dulu? Diri sendiri. Kita udah di setup, udah di programnya begitu. Nah, cuman permasalahannya Paulus sedang berbicara mengenai kita yang sudah ditebus oleh Kristus. Maka kita harus memprogram ulang kembali apa yang ada dalam pikiran kita itu. Nah, ini yang menjadi bagian yang Paulus kemudian ketika berbicara mengenai Timotius dan harus kita belajar. Paulus berbicara mengenai Timotius. Dia tidak hanya bicara mengenai kepentingan diri, tapi kepentingan jemaat. Dan kalau saudara perhatikan, itulah yang sebenarnya. Kalau tadi saya katakan fondasi itu dalam Filipi pasal 2 ayat pertama sampai 11 bicara mengenai Yesus. Paulus bicara, lihatlah kepada Yesus yang tidak memperhatikan kepentingan dirinya sendiri. Mari kita taruh kepada pikiran Kristus. Oke, kepentingan diri menjadi bagian yang kita tidak bisa kesampingkan, betul sekali. Tetapi di dalam dorongan kepentingan diri itu kita harus mawas diri. Di dalam dorongan itu kita harus juga memperhatikan, oke, kepentingan diri saya penting, tapi juga ada kepentingan diri orang lain, ada diri orang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus di set up kembali. Kita harus diingatkan. Dan khususnya hari ini dalam konteks daripada pengurus yang baru. Kepada para pengurus, saya berharap sama seperti apa yang Paulus memberikan rekomendasi berkaitan Timotius. Paulus berkata, Timotius ini adalah rekan sekerjaku. Dan kalau orang lain mementingkan kepentingan diri sendiri, Timotius memikirkan kepentingan kalian. Dan itulah panggilan para pengurus. Tapi sebaliknya para jemaat, jangan kemudian saudara berkata, tuh pengurus dengar tuh Musa Tumi udah ngomong, kepentingan kita yang penting. Jadi tolong lu perhatiin kepentingan saya. Karena kalau saudara ngomong seperti itu, maka pertanyaannya, apakah betul Kristus ada dalam hidup kita? Karena gak begitu sebagai orang-orang percaya. Kalau orang-orang tidak percaya, benar. Tapi bicara mengenai orang-orang percaya tidak. Dan itulah sebabnya Paulus melanjutkan bahwa ini bukan bicara mengenai kepentingan orang lain. Tapi ini bicara mengenai kepentingan Kristus. Di dalam Filipi ayat 2, pasal 2 ayat yang ke-8, Paulus berkata, Yesus itu merendahkan dirinya, menanggalkan dirinya. Dan dia menjalani panggilan Allah itu. Dia mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Saudara, di dalam bagian pertama ketika bicara mengenai Timotius, saya ingin menekankan, saudara, realitas dorongan kepentingan diri itu menjadi bagian yang integral dengan diri kita. Tetapi kita harus mawas diri. Kita harus kontrol diri. Kita harus memikirkan bahwa panggilan kita, kerinduan kita yang Allah kemudian inginkan dan Allah sudah nyatakan melalui diri Yesus Kristus. Bahkan Paulus sudah nyatakan melalui Timotius. Yaitu dia juga memikirkan orang lain. Dan lebih daripada itu adalah memikirkan kepentingan Kristus. Saudara, harus saya katakan ketika berhadapan dengan pelayanan. Kerap kali ya. Ego kita itu menjadi sebuah peranan yang begitu sangat penting. Dan menarik sekali, ego itu adalah ego yang bisa kita memberikan sebuah alasan yang alkitabiah. Alasan yang alkitabiah. Tetapi ketika berbicara mengenai saudara dan saya hidup sebagai orang-orang percaya, justru kita belajar untuk kita tidak bicara mengenai ego kita.
Tapi kita bicara mengenai kepentingan Kristus. Kita tidak bicara mengenai kepentingan diri, tapi kita bicara mengenai kepentingan Kristus. Saudara, harus saya katakan kadangkala hamba Tuhan pun ya ketika kita melayani, dinamika ego itu menjadi sebuah dinamika yang bermain dengan keberadaan diri kita. Beberapa kesempatan ketika melayani, saya cukup banyak ngobrol dengan rekan-rekan hamba Tuhan dan mereka yang kerap kali lebih mudah begitu. Ketika ngobrol dengan mereka, saya mendapati ada hal-hal yang ketika mereka jujur men-sharingkan. Dan mereka kemudian men-sharingkan dengan realitas yang segala kekecewaan, katakanlah begitu. Bahkan kadangkala kekecewaan bisa terjadi karena dari gembala. Ya, kadangkala bisa terjadi seperti itu. Saudara, dan kerap kali saya cuma berkata seperti ini. Harus ingat baik-baik, ya, apalagi kita menjadi hamba Tuhan. Yang kita pikirkan, cuman pikirkan mengenai tubuh Kristus, mengenai gerejanya. Atau dengan perkataan lain, kita hanya memikirkan kepentingan Kristus. Ya sudahlah urusan mengenai saya, nggak usah dipusingin. Yang penting gereja ada dalam sebuah kehangatan cinta. Gereja ada dalam sebuah kesatuan yang indah. Oke lah, ada katakanlah unfair dengan diri saya. Kalau kemudian komplain, kalau kemudian perjuangan saya hanya membuat kemudian keterpecahan terjadi. Karena suka nggak suka, setiap orang tuh pasti punya fansnya. Saudara pasti punya orang yang dekat dengan engkau. Mungkin cuma satu orang, tapi nanti satu orang dia punya teman yang lain lagi. Satu orang punya teman lain yang lagi. Saudara, sehingga kadangkala ketika berbicara mengenai diri kita, saudara, maka kadangkala itu mulai orang berkata, oh iya loh ini si Ani gak benar dengan lu loh. Saudara, memang betul mungkin terjadi seperti itu. Tetapi kalau urusan ini kemudian diperpanjang dan permasalahannya ini berkaitan dengan ego kita, saudara, maka yang terjadi adalah gereja itu cuma hanya akan terjadi ada grup ini, grup itu. Kelompok ini, kelompok itu. Saudara, dan yang kita lakukan ini apa? Kita sedang memikirkan kepentingan Kristus atau kita memikirkan kepentingan diri kita? Kita sedang ngapain? Kita sedang ngapain? Saudara, saya sungguh-sungguh sangat berharap saudara harus ekstra hati-hati dengan semuanya ini. Apa yang kita pelajari daripada Timotius adalah selfless ministry. Atau lebih tepatnya, sebuah ministry yang lebih memikirkan kepentingan Kristus daripada kepentingan diri. Saudara, dan tokoh yang kedua ketika bicara mengenai Epafroditus, saudara, kalau kita bertanya, saya rasa Timotius kita semua kenal ya. Epafroditus, berapa sering saudara mendengar nama ini? Ya. Saudara, Epafroditus adalah seseorang yang kalau saudara membaca Alkitab hanya tercatat di dalam kitab Filipi. Ya. Dan hanya 2 kali nama itu muncul. Di pasal 2 dan pasal 4 ayat 18. Artinya saudara ini orang yang bukan someone special lah begitu. Ya. Seseorang yang gak terlalu terkenal, gak terlalu tahu. Mungkin memang betul jemaat Filipi tahu karena sangat mungkin dia bisa pengurus, dia penatua, atau mungkin dia juga jemaat biasa barangkali begitu. Orang yang melayani seperti itu. Intinya adalah Epafroditus bukan seseorang yang punya big name lah begitu. Seseorang yang terkenal lah begitu. Seseorang yang sangat penting lah seperti itu. Saudara, kalau tadi kita bicara mengenai Timotius, seorang muda yang belum punya pengalaman. Bicara mengenai Epafroditus, seorang yang bukan orang penting. Saudara, saya sengaja meng-highlight ini karena saya mengingatkan dalam kehidupan bergereja, jangan saudara berpikir saya bukan siapa-siapa. Enggak. Karena yang bukan siapa-siapa Tuhan juga pakai. Dan Paulus bahkan berkata mengenai Epafroditus, dia berikan notes yang luar biasa. Kalau Timotius, Paulus memberikan notes berkaitan dengan dia adalah seorang yang di dalam pelayanan itu tidak mementingkan diri sendiri. Maka kalau dalam Epafroditus saudara berjumpa dengan statement ini, di mana
Statement ini memberikan penegasan bahwa di dalam apa yang dia kerjakan, kerjaan dia adalah dia membawa kiriman bantuan daripada jemaat Filipi untuk Paulus. Ya, kita nggak tahu barang apa tersebut, tapi dia sebagai messengers lah, ya, dia membawa semuanya tersebut. Nah, Paulus berkata untuk melakukan semuanya itu dia nyaris mati dan dia mempertaruhkan jiwanya. Kalau saudara perhatikan ayat 26, ayat 27, 2 kali kata sakit itu muncul. 2 kali kemudian kata dia nyaris mati. Saudara, sebenarnya ini berbicara mengenai sebuah resiko dalam sebuah pelayanan. Sebuah resiko di mana yang namanya sakit penyakit, yang namanya kematian menjadi resiko yang rasanya part daripada pelayanan tersebut. Tetapi kalau kita melihat Epafroditus, maka Paulus memberikan note. Orang ini luar biasa, dedicatednya luar biasa, orang yang sangat devoted, ya, orang yang sangat betul-betul mengabdi, memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Dia menyerahkan semuanya bagi Tuhan, betul-betul sangat devoted banget. Soalnya kata devoted agak berbeda dengan dedicated, meskipun memang memiliki kemiripan, tapi devoted itu lebih kepada dalam konteks kita tahu ini untuk Tuhan, maka kita berikan segala-galanya. Karena kita tahu ini devoted bukan sekedar dedicated, termasuk dalamnya dedicated. Tapi dedicated itu lebih bersifat mengenai kriteria seseorang yang sangat dedikasi, sangat komitmen. Tapi devoted ini lebih kepada sebuah kesalehan hidup yang tahu, saya untuk Tuhan. Saya akan memberikan energi saya akan berikan pikiran saya akan berikan segala-galanya. Saudara, karena Yesus sudah menebus saya, maka segala-galanya itu saya akan berikan kepada dia. Nah saudara, di dalam devoted ministry ini tadi saya di bagian awal saya sudah katakan, pelayanan di gereja adalah pelayanan yang sangat lebih sulit daripada pelayanan di kantor. Dan kenapa sulit? Karena kita berhadapan dengan realitas segala tekanan, segala hambatan, segala halangan yang begitu banyak. Kadangkala di dalam segala pelayanan kita berhadapan dengan hal yang bersifat fisikal. Ya. Tapi lebih daripada itu, bukan fisikal. Yang menjadi kesulitan adalah kita berhadapan dengan hal emosional. Hal emosional. Mungkin tidak dihargai. Mungkin kita difitnah. Mungkin kita disalah mengerti. Mungkin kita dilecehkan. Saudara, ketika kita berhadapan dengan hal-hal seperti ini, pilihan yang kita ambil mudah, pindah gereja aja, pusing benar. Emangnya di gereja cuma satu? Di Alam Sutra ada berapa banyak gereja? Banyaklah begitu yang pasti, ya kan? Kenapa mesti di sini? Ya kan? Susah. Saudara, itu bukan mentality daripada seorang pelayan yang benar. Saudara, saya harus berkata, di dalam pelayanan itu, dan apa yang Epafroditus kemudian Paulus tekankan, orang ini orang yang devoted, dia hanya melihat kepada Tuhan. Masalah fisikal dia hadapi, betul. Masalah tekanan dia hadapi, betul. Tapi dia tetap keep going, terus berjalan. Karena dia hanya melihat kepada Tuhan. Atau masalah emosional. Saudara, saya sungguh sangat berharap apapun itu. Saudara harus pikirkan, kita ngapain. Seminggu, 1-2 minggu kemarin, ya saya dengan dengan istri memang, kebenaran memang ada proses asuransi yang kami mau ambil lah begitu, sehingga harus ada medical check up, ya. Nah, di dalam salah satu medical check up itu memang ada note yang kurang baik, ya. Tetapi dengar baik-baik dulu ya, jangan perhatiin di note yang kurang baik begitu jadinya. Ya, karena thanks God ternyata ada kesalahan itu di situ. Nah, ada satu note sehingga ya khususnya berkaitan dengan semu, sehingga akhirnya saya kemudian berkata pada dia, kayaknya mungkin ya udahlah, lu pelayanan paduan suara, lu nggak usah terlalu involve banyak dulu, begitu. Udah lu temenin saya aja lah, begitu. Itu juga udah pelayanan, ya. Jadi ya udah, pelayanan paduan suara nggak perlu dulu karena ya berkaitan dengan
nafasnya ya seperti itu ya. Tetapi ya puji Tuhan setelah dicek semua hasilnya sebenarnya nggak tepat ya. Maksudnya tulisannya tuh dan ya agentnya ngerti keliru lah begitu kira-kira. Tapi bukan poin itunya. Poinnya adalah ketika ada something tersebut, ada sesuatu tersebut, saya kemudian berkata, udahlah kayaknya lu gak usah terlalu pelayanan lah jadinya begitu, temenin saya aja, itu juga sudah pelayanan. Tapi jujur saya senang karena ya saya bersyukur semua kemudian berkata seperti ini. Enggak gue mau pelayanan lah tetap pokoknya. Udahlah ngapain pusing sih dengan semuanya itu. Ya hidup juga kita gak tahu, kita bisa masalah karena apa, ya kita mau dipanggil Tuhan juga bisa macam-macam. Tetapi karena masalah ini kita nggak melayani, ya, secara logikal ya tentu saja nggak salah-salah banget kan kita menjaga diri kita. Tapi kalau kita menjaga diri kita mau jaga sampai kapan? Apa kita mau jaga-jaga terus lalu nggak melayani? Nanti waktu Tuhan panggil, lu kenapa nggak melayani? Ya Tuhan saya jaga-jaga terus di kesehatan begitu loh jadinya. Apakah kita bisa memakai statement itu untuk menjadi sebuah pertanggungjawaban? Menurut saya pasti tidak. Atau mungkin saudara berkata, ya Tuhan saya nggak melayani ketimbang nanti kita ribut satu sama lain. Ya, ketimbang saya tersakiti atau orang lain tersakiti, potensi itu ada tentu saja. Lalu ya sudah Tuhan lebih aman saya pindah gereja. Lebih aman saya nggak melayani. Oke. Ada reason yang cukup bisa kita mengerti. Tapi saudara apakah berani kita ketemu Tuhan kita ngomong seperti itu? Apakah berani? Saudara, saya rasa tidak ada satu alasan apapun dapat membuat kita berkata, Tuhan saya jangan melayani dulu dah karena begini. Setuju kita punya keterbatasan atau isu fisikal barangkali. Setuju kita punya masalah berkaitan dengan relasi. Entah mungkin keluarga atau mungkin sesama rekan. Betul. Tetapi apakah karena semua masalah itu menjadi sebuah alasan utama kita berkata, saya pause dulu dah pelayanan. Saya retired dulu dah. Saya stop dulu lah seperti itu. Apakah bisa? Saudara saya percaya jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena devoted ministry adalah sebuah pelayan yang melihat kepada Tuhan. Bukan kepada diriku dengan keterbatasan fisikal dan apapun itu. Bukan dengan orang lain. Tentu saja semuanya ini kita perlu jaga. Tetapi lebih daripada itu kita sedang melihat kepada Tuhan. Dan sekali lagi itulah yang tercatat sebenarnya berkaitan dengan diri Kristus dalam Filipi pasal 2 ayat 8 hingga 9. Alkitab berkata Yesus itu mati di kayu salib. Yesus menjalani semuanya itu. Dan itulah sebabnya Allah meninggikan dia. Alasan Allah meninggikan dia adalah karena Yesus punya masalah, Yesus punya halangan, Yesus punya tantangan, tapi dia tetap jalanin itu untuk melayani dan menyukakan Allah. Dan disitulah Alkitab kemudian berkata Allah meninggikan dia. Saudara, kalau saudara hanya mau melayani karena semuanya lancar, bagus tentu saja. Tetapi kok pelayanan itu menjadi sebuah pelayanan yang kondisional? Kalau saudara melayani hanya karena orang menghargai saudara, orang menerima saudara, semua damai saja tenang, itu tentu saja kita harapkan. Oke, pelayanan itu. Tapi bukankah pelayanan itu menjadi pelayanan yang kondisional? Bagaimana kalau kemudian secara kelancaran fisikal tidak ada? Bagaimana kemudian kalau kelancaran secara emosional, relasional tidak ada? Apakah kita tetap mengasihi dan melayani Tuhan? Saudara, dan Alkitab berkata, Yesus melewati semuanya itu. Dia ditolak. Dia diperalat lah begitu, difitnah lah begitu. Dia diludahin, dia dicambuk, dia disalib. Tapi Yesus jalanin semuanya itu hanya untuk menggenapi rencana Bapa. Dan untuk itulah
Allah meninggikan dia. Untuk itulah Allah meninggikan dia. Saudara, saya berharap dalam hidup kita Allah betul meninggikan kita. Allah betul meninggikan kita. Dan hanya satu reasonnya, yaitu apapun itu, kita akan pakai hidup kita yang sementara, hidup yang singkat ini, kita akan pakai untuk Tuhan. Kita akan pakai untuk Dia. Disitulah Allah akan meninggikan kita. Dua hal ini saya sungguh berharap menjadi dua hal yang kemudian seluruh kita, khususnya para pengurus yang baru, kita mengingat dengan baik. Mari kita melayani dengan sebuah selfless ministry. Karena Yesus, dia sudah merendahkan dirinya. Dia memikirkan orang lain. Dan inilah kepentingan Kristus yang harus diutamakan. Yang kedua, marilah kita melayani dengan sebuah pelayanan yang fully devoted. Fully, kita betul-betul memiliki sebuah devosi kita untuk hanya kepada Dia. Apapun itu, kesulitan apapun itu. Saudara, dan itu yang sudah Yesus tunjukkan. Penderitaan Dia begitu banyak, kesulitan Dia begitu banyak, tetapi Dia betul-betul hanya menyelesaikan semuanya itu. Dan itulah sebabnya Allah meninggikan Dia. Biarlah Tuhan memimpin hidup kita yang singkat. Satu waktu dipanggil Tuhan, kita betul-betul ditinggikan oleh Allah. Kita berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk apa yang boleh kami renungkan bersama. Dan hamba berdoa untuk seluruh jemaat yang Tuhan percayakan di GKI Alam Sutra ini. Tuhan akan memberkati. Dan juga para pengurus yang akan diteguhkan, Tuhan akan memberkati. Sehingga kami memiliki sebuah pelayanan yang benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang singkat, kami sungguh pakai dengan baik. Kami melayani dengan baik. Berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan kesulitan, tapi kami hanya terfokus kepada Engkau. Tuhan, hamba sungguh berdoa memohon, berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.